Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nurrahmatillah. Di sini saya akan membahas dua regulasi yang mengatur tentang kegiatan operasional koperasi syariah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1993 tentang perkoperasian beserta peraturan pelaksananya, dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro beserta peraturan pelaksananya. Nah, dengan adanya dua regulasi yang mengatur satu lembaga ini, jelas akan menimbulkan potensi permasalahan bagi lembaga koperasi syariah jika dilihat dari dua aspek. Di sini saya akan membahas dari aspek hukum dan juga aspek operasional. Jika kita melihat dari segi aspek hukum, potensi permasalahan yang timbul ini akan adanya tumpang tindih regulasi antara kedua undang-undang yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kegiatan operasional koperasi syariah. Konflik antar regulasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga koperasi syariah. Lembaga koperasi syariah dapat menimbulkan kebingungan, ketidakjelasan, dan juga kesulitan dalam menentukan regulasi mana yang harus dipatuhi, sehingga ia dapat meningkatkan risiko hukum bagi lembaga tersebut. Dan hal ini juga dapat menghambat kemajuan dan perkembangan koperasi syariah karena sulitnya menyesuaikan diri dengan persyaratan yang berbeda dari kedua undang-undang tersebut. Dari kedua regulasi tersebut juga mengatur koperasi dengan cara yang berbeda. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1993 tentang perkoperasian mengatur koperasi itu secara umum. Namun kalau misalkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang tentang LKM mengatur koperasi secara khusus, terutama pada koperasi simpan pinjam. Karena dari dikotomi koperasi ini dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi lembaga koperasi syariah. Lembaga koperasi syariah tidak yakin apakah harus mengikuti ketentuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 93 atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 13. Nah, jika dilihat dari segi aspek operasional, kehadiran dua regulasi ini dapat menyebabkan tumpang tindih atau overlap dalam tanggung jawab dan kewenangan antara lembaga pengawas koperasi dan lembaga pengawas lembaga keuangan mikro. Potensi permasalahan yang timbul adalah kesulitan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional koperasi syariah dengan prinsip-prinsip keuangan inklusif yang diatur dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Ketidakefisienan dan inefisiensi dapat meningkatkan biaya operasional bagi lembaga koperasi syariah, sehingga dapat menurunkan daya saing lembaga tersebut. Nah, juga hal ini dapat terjadi karena lembaga koperasi syariah tidak dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan konvensional biasanya hanya memberikan pembiayaan kepada lembaga keuangan mikro yang telah memenuhi ketentuan tertentu, termasuk ketentuan tentang modal dan manajemen. Kesulitan dalam mengakses pembiayaan ini juga dapat menghambat pengembangan usaha bagi lembaga koperasi syariah dan dapat membingungkan dalam hal penegakan aturan dan pemantauan koperasi syariah, serta dapat meningkatkan birokrasi yang berlebihan. Kurang lebih dari dua aspek tersebut yang bisa saya jelaskan permasalahan dari adanya dua regulasi yang nomor UU nomor 25 tahun 93 dan juga UU nomor 1 tahun 2013. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.